Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Nazim Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tugas Artificial Intelligence ya. Jadi untuk kali ini akan dilanjutkan mengenai klasifikasi teks. Jadi apa sih klasifikasi teks itu? Sesuai dengan namanya sih sebenarnya. Klasifikasi itu kan adalah proses di mana kita melakukan pengelompokan dari data yang jumlahnya banyak itu dikelompok-kelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan ciri atau kesamaannya. Begitu halnya dengan klasifikasi teks. Jadi di sini adalah pengelompokan atau pengklasifikasian berdasarkan teks. Nah, ini teksnya ini kita lihat apa sih isi dari teksnya itu. Nah, setelah itu barulah kita bisa mengetahui pembagian berdasarkan teksnya. Oke. Kemudian ada beberapa istilah yang perlu diingat untuk melakukan klasifikasi teks itu. Dia akan butuh yang namanya vektorisasi data. Jadi vektorisasi data ini bisa disebut sebagai normalisasi data teks ya. Jadi data teksnya itu tidak serta-merta langsung diambil tapi dinormalisasi terlebih dahulu. Dengan begitu nanti akan lebih mempermudah proses pengklasifikasian teksnya. Dan tentu saja vektorisasi data ini ada beberapa teknik. Nah, yang biasa ada tuh atau sering ada seperti back of words dan TF-IDF. Jadi kalau back of words itu yang paling sederhana sih. Back of words itu metode yang paling sederhana dengan cara mengubah teks menjadi vektor. Jadi di sini teksnya itu diubah menjadi vektor sehingga komputer itu bisa mengerti atau bisa membacanya gitu. Kemudian selain back of words, ada juga TF-IDF, itu term frequency inverse document frequency. Jadi dia itu gabungan dari term frequency dan juga document frequency, inverse document frequency. Jadi itu dua metode digabungkan menjadi satu sih sebenarnya kalau TF-IDF. Oke, langsung saja kita akan menuju ke prakteknya saja ya. Jadi di sini yang pertama buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas buat data dummy dan load data frame. Oke. Jadi di sini saya telah membuat ya. Jadi ini kalau misalkan ingin di sini saya akan membuat sebuah file CSV sederhana ya. Jadi di sini akan dibuat file CSV sederhana dengan menggunakan bantuan dari Pandas ya. Nah, oke, di sini kita akan langsung coba ya. Nah, ini ada hasilnya. Jadi ini adalah hasil yang didapatkan. Ini adalah data frame yang dibuat. Jadi yang pertama itu untuk membuat sebuah data frame, di sini saya menyiapkan datanya dulu. Ini sebenarnya data frame sederhana ya. Jadi dibuat list, namanya dislist, kemudian lakukan for in dengan range 0 sampai 502. Dan di sini list itu diisi setiap kali loop ini berjalan. Diisi terus dengan angka random antara 17 sampai 61. Kemudian ada list nama, list name, dia juga bentuknya list kosong, terus diisi dengan bantuan for in di sini. Di append kita ngedapetin nama berdasarkan ini dari sebuah nilai, kita import names lagi untuk dapetin nama gitu. Jadi di sini akan diisikan nama-nama yang random juga. Selain umur random, nama yang random juga di sini. Kemudian dibuat sebuah dictionary, namanya data baru. Nah, dari dictionary itu kita panggil Pandas untuk membuat sebuah data frame berdasarkan datanya yang data baru tadi. Setelah itu, data frame tadi diubah ke CSV. Dan outputnya adalah output.csv. Nah,
Kalau ingin dilihat nih, nah ini outputannya seperti ini. Nah, tuh ada umur dan juga nama. Oke. Kemudian kita langsung lanjutkan ya. Jadi setelah membuat ini, kita buat aplikasi sederhana untuk membuat dataset. Nah, kita lanjutkan ke ini pemecahan data frame. Jadi dataset yang tadi di load terlebih dahulu nih. Ini PD Rich CSV. Jadi saya load terlebih dahulu. Kemudian saya pangkas ya. Jadi jadi saya pangkas dulu. Row yang paling pertama tuh dipangkas. Kemudian di sini kita membuat atribut dan juga label ya. Nih, atribut dan juga label. Kemudian setelah itu kita membaginya. Jadi datasetnya yang dibagi yang kedua ini kita buat sebuah atribut sama label. Untuk yang 450 data pertama, kemudian yang 50 terakhir yang ini kita buat juga si yang 450 pertama tadi jadi data training, kemudian yang sisanya jadi data tes. Nah, kalau ingin melihat hasilnya, sebentar. Untuk hasilnya sendiri akan ditampilkan ya. Nah, oke. Kita run lagi. Nah, untuk yang pertama itu kan tadi yang train itu kan kita buat tuh dia ada 450 data nih. Jadi ada 1 sampai 450 lah. Dia nampilinnya 450. Kemudian yang kedua itu cuma sisanya atau dari bisa dibilang 451 pokoknya ada 50 data terakhir selain dari yang 450 yang di awal gitu. Makanya dia akan ditampilkan semua. Oke, kemudian selanjutnya adalah setelah kita tadi melakukan dua praktikum tadi, sekarang yang akan dilakukan adalah vektorisasi. Nah, kebetulan di sini karena NPM saya 1194025, maka hasil mod dengan 4-nya yang saya dapatkan adalah 1. Jadi saya akan menggunakan dataset LMFAO ini dan untuk datasetnya sendiri kita bisa dapatkan ya di sini sebenarnya ada link GitHub-nya ini. Copy link. Nah, kita buka dulu. Nah, di sini ada di chapter 3 ya. Nah, di chapter 3 ini ada nih. Nanti tinggal di-download aja. Oke, yang pertama itu kita diminta untuk vektorisasi. Seperti yang tadi telah dijelasin, vektorisasi itu berarti kita si data teks itu kita normalisasi lah. Kita normalisasi dan ubah jadi vektor gitu. Pertama ya tadi dataset yang LMFAO di load dulu ya. Karena saya tadi juga udah download dan sesuaikan direktorinya sesuai dengan tempat Anda menyimpannya. Kemudian di sini ada nih kita coba dulu run. Nah, vektorisasi itu ini contoh vektorisasi itu kayak gini. Jadi hasil vektorisasinya seperti ini. Jadi vectorize.fit transform ini kita memvektorisasi si data yang udah di load tadi. Dan lebih tepatnya yang divektorisasi itu semua yang di kolom konten, dalam kolom konten di situ. Kemudian selanjutnya ini ada vectorize get feature names. Kalau mau dilihat hasilnya juga bisa. Coba kita print dulu. Data. Oke. Coba print daftar kata. Hasil yang akan didapatkan adalah nih, kita print daftar kata. Nah, ini hasilnya yang didapat tentu ada banyak banget daftar kata.
Jadi dari factorizer ini kita bisa dapetin banyak banget kata. Nah, di sini kita akan setelah itu di sini kita akan melakukan pengocokan data. Jadi datanya itu di shuffle ya. Nih, di shuffle dulu, kemudian dilakukan lagi pemisahan. Kita akan membuat data training, kemudian data test. Nah, setelah itu data trainingnya tadi sama tesnya difaktorisasi. Nah, ini difaktorisasi kayak yang tadi nih, difaktorisasi yang kontennya raw content. Kemudian setelah itu labelnya juga dibuat gitu. Kalau labelnya diambil langsung ya, diambil langsung dari kolom kelas nggak tanpa difaktorisasi lagi. Dan hasilnya, hasil printnya itu untuk data train sama tesnya itu kurang lebih seperti ini. Jalan lagi. Nah, nih. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini untuk hasil dari vektorisasinya ya. Vektorisasi dari data train sama data testnya. Oke. Bentar. Kita akan melanjutkannya ke percobaan decision tree ya. Sini. Setelah itu kita lakukan klasifikasi dengan SVM dan juga decision tree di sini. Jadi kita langsung saja ya. Jadi di sini langsung aja dicoba untuk yang score ya. Print score-nya itu yang dari decision tree dan juga SVM di sini. Jadi jangan lupa kalau misalkan ingin menggunakan decision tree dan SVM, jangan lupa ini ada beberapa library yang harus diimport. Pertama ini Pandas untuk tadi membaca dataset, kemudian NumPy untuk visualisasi nanti. Nah, di sini kita tinggal coba langsung ya. Ini yang akan dicoba langsung decision tree dan juga SVM. Di sini akan langsung nampil skornya berapa. Nah, yang pertama itu adalah si decision tree. Kurang lebih skornya 0,92 sekian ya. Kemudian yang selanjutnya yang SVM. Tapi kalau di sini ya, kalau yang seperti yang kita lihat hasil yang didapetin kurang lebih hampir sama sih hasil akhir yang didapetin ya. Coba kita stop dulu. Kita coba satu-satu ya. Nah, ini kalau kita coba dulu yang decision tree, skornya segitu ya. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita coba dengan di bawahnya itu langsung ada yang SVM. Oh, kalau misalkan di jalan bersamaan ya hasilnya juga kurang lebih sama gitu. Cuman karena ini tadi di shuffle di atas tuh ya di shuffle untuk buat dapetin datasetnya maka ya hasilnya nggak akan konstan pasti akan beda-beda terus gitu. Nih untuk yang decision tree dan juga SVM-nya udah berhasil. Sekarang selanjutnya adalah membuat sebuah confusion matrix. Jadi yang pertama itu di sini kita buat dulu perkiraan ya, prediksi ya, prediksinya nanti akan seperti apa. Kemudian setelah itu nanti baru kita ngeprint hasil prediksi tadi ke dalam sebuah confusion matrix. Nah, kalau misalkan kita run hasil dari confusion matrixnya itu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ada sebuah matriks confusion matrix. Hasilnya ada 691662. Tapi di sini nanti kalau misalkan kita run lagi hasil confusion matrixnya pasti akan berbeda gitu karena seperti yang tadi telah dijelaskan tuh dia itu di shuffle. Jadi secara otomatis hasilnya itu nggak akan konstan sama karena di shuffle terus di shuffle gitu. Kemudian ini untuk cross validation ya. Untuk cross validation dan pengamanan komponen informasi langsung saja nanti kita print langsung secara bersamaan keduanya. Jadi di sini skor cross validation-nya akan dilihat seberapa tinggi akurasi dari yang decision tree sama yang SVM.
Terus setelah itu kita juga akan langsung visualisasi ini si pengamatan komponen informasinya. Di sini nanti kena eh, yang Z-nya itu di set dia mulai dari 0,2 sampai 2. Karena di sini akurasinya karena di sini kita pengen melihat gitu seberapa besar sih tingkat akurasi yang didapetin gitu. Oke, jadi kita coba langsung ya, langsung saja di run lagi. Nah, akurasi yang pertama itu yang menggunakan decision tree itu kurang lebih 0,95. Lalu untuk akurasi yang menggunakan SVM, dia itu sebesar 0,9 akurasinya. Nah, kita tunggu terlebih dahulu sampai prosesnya selesai ini ya untuk yang pengamatan komponen informasi. Kita juga ingin melihat hasil akhirnya seperti apa plot yang dibuat gitu. Soalnya ini setelah dihitung langsung dibuatkan plot itu, plot dari komponen informasi tadi. Kita tunggu dulu karena ini ada beberapa looping ya yang dilakukan di sini karena saya membuatnya range-nya itu lumayan gede. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini dan bisa dilihat tuh hampir semuanya itu dia menyentuh angka 1 karena ya seperti yang tadi telah kita dapetin sih untuk skor akurasinya emang dia itu 0, kurang lebih 0,9 sampai 0,95 lah, berarti itu emang sangat mendekati angka 1 gitu. Jadi lumayan akurat lah ya. Oke, di sini ada hasil untuk yang confusion matrix sama yang komponen informasi gitu. Dan semuanya tadi juga udah dijelaskan ya. Saya rasa untuk presentasi kali ini yang chapter 4 hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.